Bapak dapat kabar dari pihak sekolah kalau pada jam 11 siang si Ahmad, murid dari kelas 4C, meninggal dunia di rumah sakit. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri. Balik lagi bareng gua Maya Marissa. Guys, kali ini gua mau cerita tentang pengalaman horor yang dikirim dari teman kita namanya Santi. Teh Santi, terima kasih udah kirim videonya lewat DM Instagram. Nih, kali ini gue bawain ceritanya Teh Santi. Pas gue denger ya, pas gue baca-baca nih ceritanya, ternyata ada sisi sedihnya juga guys. Terus ada sisi merinding diskonya juga. Jadi untuk kalian nih yang penasaran sama ceritanya, jangan kemana-mana, tonton terus ceritanya. Guys, jadi cerita ini dialami oleh Teh Santi. Jadi si Santi ini punya temen cowok, namanya itu Ahmad. Nah, dia ini juga, si Ahmad ini punya teman-teman dekat juga, satu sekolahan. Cuman kayak dia tuh punya circle sendiri. Dalam artian tuh bukan circle yang gimana-gimana guys, tapi dia tuh kayak ngerasa dia berempat nih guys. Santi, Ahmad, Samsul, sama si Bahri. Tiga cowok ini tuh dia merasa tuh respect banget sama dia. Karena dia si tiga cowok ini, si Ahmad, si Samsul, sama si Bahri ini, itu nggak pernah yang namanya sedikit pun. Kalau zaman dulu ya, anak-anak SD zaman dulu suka banget ngata-ngatain nama orang tua tuh. Terus udah gitu ya, demen banget yang namanya ngeledekin anak perempuan. Nah, tapi si Ahmad, Samsul, sama si Bahri ini itu enggak sama sekali guys. Jadi si Santi ini ngerasa, wah ini sih bestie gue banget nih, tiga orang ini. Dan dia waktu itu kejadiannya, dia bilang sih itu sekitaran usia dia itu antara 9 sama 10. Berarti sekitar kelas 3 atau kelas 4-an ya guys. Dia masih ingat ketika kejadiannya, karena emang si Ahmad ini bener-bener temen yang sangat care, temen yang sangat peduli sama temennya juga nih. Jadi si Ahmad ini sosok anak yang emang bener-bener periang. Periang itu dalam artian dia tuh juga anak yang gimana sih kalau kita bilang tuh hiperaktif lah si Ahmad ini. Beda sama temannya si Samsul sama si Bahri. Tapi ya karena emang anaknya seperti itu, keadaannya emang seperti itu, sifatnya, wataknya, ya si Santi ini ngerasa nggak ada yang aneh sama si Ahmad. Padahal kalau mau dibilang, kadang si Ahmad ini suka bandel katanya. Si Ahmad ini sering banget yang namanya kayak nakalnya tuh di luar nurul guys. Jadi yang bener-bener tuh kenakalan anak-anak kecil itu Ahmad tuh melebihinya gitu. Kayak misalnya anak perempuan lagi ngepen nih, terus dia kayak seluncuran gitu sampai dia jatuh, tuh dia nggak nangis katanya, karena emang dia tuh hiperaktifnya tuh se ekstrim itu. Nah, sampai si Teh Santi bilang tuh ya, bolak-balik tuh si Ahmad diomelin sama guru, sama kakak kelasnya, sama anak sanawiyahnya, anak MTS-nya. Karena emang si Ahmad ini sosok anak yang bener-bener terigilan lah, kalau kita bilang mah terigilan, semereketan gitu. Agak bisa diem dah pokoknya nih si Ahmad ini. Nah, pada saat itu guys, si Ahmad ini emang sering banget yang namanya ngejailin anak perempuan selain si Santi. Karena si Ahmad ini ngerasa si Santi itu teman gua gitu. Tapi usilnya si Ahmad ini tuh masih dalam batas wajar. Kayak dia ngelempar pesawat kertas, terus udah gitu dia kayak sering ngelempar plastik atau kertas-kertas ke temennya juga gitu. Nah kadang kan kita zaman dulu ya SD, kalau misal digituin, diledekin kayak gitu, kayak udah jengkel banget gitu ya guys. Nah Ahmad tuh tipe orangnya kayak gitu. Tapi si Santi bilang si Ahmad ini nggak pernah pelit sama temen. Jadi zamannya si Santi sekolah waktu SD dulu, itu jajannya itu 2.000. Nah si Ahmad ini rela nggak jajan cuman buat ngejajanin temennya yang nggak bawa duit saku sekolah. Jadi si Ahmad ini emang pure bener-bener temen tuh yang baik, dibalik dari sosok watak yang emang bener-bener
nggak bisa diem, semereketan dan segala macam sebagainya. Ada pada suatu ketika si Ahmad ini itu main ke kelas atas. Nah, kelas atas itu pada saat itu dihuni oleh yang namanya anak sanawiyah. Kalau kita tuh bilangnya anak SMP. Nah, karena berhubung si Teh Santi ini sekolahnya di madrasah, jadi bilangnya itu sanawiyah, ke jenjang yang lebih tinggi daripada SD, itu ibtidaiyah. Nah, si Ahmad kan naik ke atas tuh, ke kelas gitu, main-main ke kelas gitu. Karena emang si Ahmad ini emang terkenal banget gitu. Karena satu sekolahan yang emang bader banget itu ya si Ahmad itu. Tapi badernya dalam kategori yang wajar kalau ngeledekin. Kadang emang suka di luar nurul banget, guys. Pada saat dia main ke atas, jadi dia main ke atas sama si Samsul, si Bahri, sama si Santi juga. Jadi kan main ke atas ngelewatin tangga tuh. Nah, kalau setiap tangga kan pasti ada pegangan yang dari besinya itu kan, guys. Nah, pada saat turun dari kelas atas, si Samsul, si Bahri, si Santi ini itu normal jalan di tangga. Nah, kalau si Ahmad ini nggak normal, guys. Dia tuh duduk di pegangan tangga sambil seluncuran kayak dia merasa naik ke pesawat. Wih, gitu. Sampai ke bawah. Nah, naasnya guys, di pertengahan jalan si Ahmad itu justru tergelincir. Dan yang mengakibatkan Ahmad itu jatuh terjungkal ke bawah. Dan di bawah itu ternyata selain ada bangku-bangku yang tidak terpakai, di situ juga ada banyak pecahan-pecahan keramik sekolah. Emang sekolah itu tuh kayak masih dalam tahap renovasi. Dan akhirnya si Ahmad ini jatuh, guys, ke tempat itu. Bruk. Nah, sontak si Santi, si Samsul sama si Bahri itu kaget kan? Karena suara jatuhnya itu bener-bener yang kayak bruk gitu. Karena emang si Ahmad ini orangnya tuh kayak gemoy gitu. Nah, lari nih si Santi, si Samsul sama si Bahri. Nah, ternyata pas dia mau turun ke bawah, di bawah itu udah rame. Banyak ibu-ibu dari anak TK dan kelas 1 yang ngerubungin si Ahmad. Dan pada saat si Santi, Samsul sama Bahri ini ngelihat Ahmad di pertengahan tangga, si Ahmad ini sempat senyum kepada 3 sahabatnya. Terus si Ahmad ini bilang, "Gua nggak apa-apa," sambil ketawa, sambil senyum gitu. Yang ngerasa, wah, pada saat itu si Santi ngerasa, oh ya udah, temen gue cuma jatuh biasa gitu. Ya udah nih, masuklah bunyi bel, yang dalam artian katanya siswa-siswa itu udah harus masuk kelas. Mungkin kalau nggak masuk kelas jadi dilihatnya ribet atau gimana ya untuk mengevakuasi si Ahmad yang terjatuh ini. Akhirnya si Santi, Samsul sama si Bahri ini masuklah ke dalam kelas. Dan nggak tahu kenapa dan gimana si Ahmad ini dilarikan ke rumah sakit. Pertolongan pertamanya nggak ke rumah sakit, tapi ke ruang UKS dulu, guys. Nah, setelah itu si Ahmad baru dijemput pakai mobil ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit. Dan pada saat itu Santi bilang dia ngerasa dia kehilangan banget sosok Ahmad. Kelas yang tadinya rame jadi sepi tanpa si Ahmad. Padahal baru hari itu si Ahmad mendapatkan musibah, tapi entah kenapa si Santi, si Samsul sama si Bahri ini merasa kayak kehilangan Ahmad itu jauh sebelum keadaan ini. Keesokan harinya si Ahmad nggak masuk sekolah. Nah, pemikiran si Santi, si Samsul sama si Bahri, mungkin si Ahmad ini masih merasakan sakit, atau si Ahmad ini memang tidak bisa masuk sekolah dulu ya, dikarenakan itu masih sakit atau masih ada tangan atau kaki yang terkilir gitu. Akhirnya 1 hari berjalan berlalu, keesokan harinya Ahmad pun nggak masuk sekolah. Ya namanya anak kecil ya, yang nggak memikirkan banget lah. Cuman si Santi ini sempat bertanya kepada temennya si Samsul dan si Bahri. Dia bilang, kok Ahmad udah 2 hari nggak masuk ya? Apa jatuhnya membahayakan banget? Atau memang ada luka yang emang benar-benar bahaya? Karena si Ahmad ini benar-benar nggak ada kabar. Karena zamannya Teh Santi dulu,
nggak kayak anak SD zaman sekarang yang megang handphone, gadget apa segala macam. Tapi zaman Teh Santi dulu tuh bener-bener yang definisi anak-anak kecil pada umumnya gitu, cuma sekolah, belajar, dan bermain. Pada hari ketiga itu pas pagi-pagi, entah kenapa pas Santi masuk ke dalam kelas, dia melihat dengan sangat gembira bahwa ada si Ahmad sedang duduk di mejanya. Pada saat itu si Santi ini bener-bener bahagia banget, kayak Ahmad lu udah sembuh gitu. Disusul dengan Samsul dan Bahri yang datang ke kelas pada saat pagi itu. Dan Samsul sama si Bahri itu tetap melihat si Ahmad nih, kayak dia tuh ngerasa senang, wah teman gue udah comeback lagi nih, teman gue udah kembali lagi gitu, dengan penuh sukariang lah gitu. Sampai tuh si Samsul tuh kayak ngerangkul pundaknya si Ahmad tuh, sampai dia bilang, lu baik-baik aja kan Mat gitu. Terus si Ahmad tuh cuman iya, cuma nyautin gitu sambil ketawa gitu. Nah si Ahmad ini kan duduknya di paling belakang. Kalau pagi di absen sama guru ya guys, di absen sama guru. Nah pada saat absen namanya Ahmad, si gurunya ini melewatkan guys, melewatkan. Nah si Santi bingung, kok si Ahmad nggak di absen gitu. Terus si Santi cuman punya pikiran, oh mungkin gue nggak denger pada saat guru gue mengabsen namanya si Ahmad gitu. Akhirnya udahlah nih. Cuman pada saat itu katanya si Ahmad itu nggak banyak cincong, nggak banyak semereketan, nggak banyak terigilan gitu. Dia cuman duduk diam kayak melihat teman-temannya yang aktif bermain, melihat teman-temannya yang aktif belajar. Kayak dia cuman memantau aja dari belakang. Santi ngerasa ada yang heran, ada yang beda sama si Ahmad tersebut. Dan pada akhirnya si Santi nyamperin si Ahmad. Bertanyalah si Santi ini kepada si Ahmad, Mat, lu kenapa? Kok lu sekarang beda sih? Setelah kejadian lu jatuh, lu jadi kayak gini, lu nggak ceria lagi, lu cuma senyum-senyum doang. Lu kalau main cuma ngeliatin anak-anak terus lu cuma senyum-senyum doang. Apa yang lu rasa, Mat? Badan lu pada sakit. Si Ahmad tuh cuman nengok ke Santi, sudah gitu cuman ngerangkul Santi, cuman bilang, enggak, gua nggak apa-apa kok San gitu. Ya udah, hari itu ya berlalu dengan ya seperti itu. Dan sampai hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, si Ahmad tetap masuk sekolah guys, tetap masuk sekolah. Dan dari hari keempat, lima, enam, tujuh, si Santi, si Samsul, sama si Bahri ini itu nggak denger yang namanya gurunya menyebut atau mengabsen namanya si Ahmad. Lagi-lagi pikiran si Santi ini, gua nggak denger nih si guru itu memanggil atau mengabsen namanya si Ahmad gitu. Tapi kalaupun nggak di absen itu, ya nggak mungkin orang Ahmadnya ada kok di belakang. Setelah jam bel berbunyi, itu kan anak-anak pada istirahat. Nah lagi-lagi si Ahmad ini guys, itu nggak ada yang namanya respon untuk dia bangun, beranjak dari tempat duduknya untuk kayak sekedar nyamperin temennya yang sedang main atau gimana-gimana. Itu enggak, bener-bener tuh si Ahmad yang cuman memantau teman-temannya dari belakang tempat duduk. Dia duduk terus dia cuma senyum-senyum aja ngeliatin temennya satu persatu, tingkah dari temennya satu persatu. Dan di situ tuh si Santi, Samsul, sama Bahri itu ngerasa ada yang aneh sama Ahmad. Dan pada akhirnya bel masuk pun berbunyi guys. Dan pada saat bel masuk berbunyi, datang lagi kan nih guru. Si Santi, si Samsul, sama si Bahri ini tidak lagi memperhatikan si Ahmad. Karena guru yang datang ini itu kata dia tuh guru yang amat sangat killer. Kalau di madrasah ibtidaiyah itu ada namanya guru Nahwu Shorof. Nah, guru dari si Nahwu Shorof ini yang namanya Pak Rahmat itu sangat amat killer katanya. Jadi bener-bener nih si Santi, si Samsul, sama si Bahri ini fokus untuk belajar. Pada saat di tengah perjalanan untuk belajar, tiba-tiba si Pak Rahmat dapat telepon. Teleponnya Pak Rahmat itu berdering. Dan seketika Pak Rahmat berkata, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan pada saat itu anak murid yang ada di dalam kelas nggak bertanya, cuman ya pada kayak fokus ngeliatin siapa yang meninggal gitu. Terus Pak Rahmat cuman bilang, oke, nanti saya ke kantor setelah saya ngajarin anak-anak, kayak gitu. Tanpa
Pak Rahmat ngasih tahu siapa sih yang meninggal. Tiba si Pak Rahmat izin kepada anak-anak muridnya, katanya mau melayat ke rumah dari siswa yang sakit katanya. Cuman nggak dikasih tahu nih siswa yang sakit itu siapa. Akhirnya Pak Rahmat ini keluar dari kelas dan masih jadi tanda tanya nih di kelas. Nah pada saat itu si Samsul sama si Bahri langsung nyamperin si Santi. Dia bilang, siapa ya yang meninggal, San? Kok Pak Rahmat kayaknya mukanya beda, mukanya aneh gitu. Terus si Santi ngomong, gue juga nggak tahu siapa yang meninggal, nanti kita cari tahu aja, kata Santi gitu. Nah pas Santi nengok ke belakang, sosok si Ahmad ini udah nggak ada guys. Nah si Santi langsung ngomong sama si Samsul sama si Bahri, Sul, Ri, si Ahmad kemana ya? Kok nggak kelihatan? Nah pas si Samsul sama si Bahri nengok ini, lah iya udah nggak ada. Karena pada saat itu juga paginya si Ahmad ini udah datang. Iya nggak ada. Oh mungkin dia ke kamar mandi kali, atau dia jajan kali, mungkin dia lapar gitu. Sampai bel pulang, itu si Ahmad itu nggak balik. Dan bener aja guys, tasnya pun nggak ada. Akhirnya si Santi, Samsul, sama Bahri itu nunggu lah nih di sekolah sampai bener-bener anak muridnya itu sepi, sampai bener-bener anak muridnya itu kosong. Setelah dia nunggu nih bertiga ini, Santi, Samsul, sama si Bahri, akhirnya datanglah nih penjaga sekolah namanya Pak Dayat. Tiba-tiba Pak Dayat itu nyamperin si Santi, Samsul, sama si Bahri. Nah Pak Dayat ngomong, kok kamu nggak pulang? Kamu ngapain masih di sekolah? Teman-teman kamu udah pada pulang gitu. Nah si Santi ini sama si Samsul dan si Bahri ngomonglah sama Pak Dayat, iya Pak, kita nunggu teman kita, kayaknya dia masih di kamar mandi deh Pak. Siapa? Kata Pak Dayat. Si Santi jawab, Ahmad Pak. Terus sontak si Pak Dayat langsung berkata, Astagfirullahaladzim. Nak, pulanglah nak. Sudah waktunya jam pulang sekolah. Jangan tunggu di sekolah. Si Samsul berkata, kenapa Pak? Kita masih tunggu teman kita si Ahmad, belum pulang. Kita mau pulang bareng-bareng Pak. Dijelasin sama Pak Dayat. Nah, Bapak dapat kabar dari pihak sekolah kalau pada jam 11 siang si Ahmad, murid dari kelas 4C, meninggal dunia di rumah sakit. Si Santi, si Bahri dan Samsul itu gak percaya guys, karena dia di hari ketiga, 4, 5, 6 itu dia masih ketemu sama si sosok Ahmad tersebut. Dan dia tuh sempat ngomong, bahkan sempat rangkul-rangkulan. Nah si Santi tuh nangis, enggak Bapak bohong, Pak Dayat bohong, enggak, dia tuh sekolah Pak. Enggak nak, selama dia jatuh kejadian musibah kemarin, dia itu dirawat di rumah sakit, dia belum pulang nak. Dan sekarang kita pihak sekolah dapat kabar kalau si Ahmad itu telah pulang ke rahmatullah nak. Ahmad itu sudah meninggal. Dengan tidak percaya, Santi, Samsul, dan Bahri itu lari pulang, bukan ke rumah masing-masing guys, tapi dia memastikan dia datang ke rumahnya Ahmad. Dan ternyata bener guys, sosok dari temennya Santi, Samsul, dan si Bahri ini sudah terbujur kaku, tidak bernafas lagi guys. Jadi pada saat itu bener-bener si Santi, Samsul, sama Bahri itu terpukul banget hatinya. Dia bilang nggak ada yang aneh selama sekolah, cuman Ahmad nggak ada rasa kayak trigilan atau gimana. Yang dia tahu pada saat itu Ahmad cuman lebih banyak tersenyum, melihat teman-temannya bermain, lebih banyak memperhatikan. Dan itu kata Santi jadi kayak bener-bener dia tuh, Santi tuh kayak bener-bener kayak dipukul mimpi buruk, dia bilang. Dan setelah dicari tahu, ternyata pada saat si Ahmad jatuh atau tergelincir dari pegangan tangga,
Dia kan jatuh meledak gitu kan, kepala duluan. Nah, kepala dari si Ahmad ini, tempurung kepalanya itu ternyata remuk, guys. Jadi tuh si Ahmad ini diangkat kan, karena dia kan, ya Ahmad itu anak yatim ya guys. Dia diangkat itu juga sama yang punya yayasan, yang punya sekolah, dia diangkat. Tapi itu yang punya sekolah juga nggak berani yang langsung angkat gimana, karena katanya posisi tempurungnya Ahmad tersebut itu, lembeknya itu udah kayak bola yang diisi air. Jadi bener-bener kayak remuk gitu loh. Pada saat itu benar-benar si Ahmad langsung dibawa katanya ke rumah sakit. Dan setelah di rumah sakit, si Ahmad itu dinyatakan koma. Ternyata dari kejadian tersebut sampai dengan 7 hari itu si Ahmad itu dinyatakan koma. Dan pada akhirnya si Ahmad itu meninggal juga akhirnya, guys. Kasihan banget ya guys. Jadi si Ahmad ini benar-benar kayak merasa tuh tidak mau kehilangan teman-temannya. Bahkan teman-temannya pun, si Samsul sama si Bahri dan Santi ini selalu melihat sosok si Ahmad untuk datang ke sekolah. Padahal pada saat itu si Ahmad sedang berjuang sebenarnya melawan kematiannya, tapi ya Allah berkehendak lain. Dan akhirnya Ahmad pun menghembuskan nafas terakhir di hari ketujuhnya. Ya Allah, semoga Ahmad ini husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, dan dijadikan kuburnya taman surga Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke guys, sampai sini dulu cerita gue kali ini, dan terima kasih untuk Teh Santi yang sudah mengirimkan cerita ini. Menurut gue ini cerita yang paling sedih sih menurut gue sepanjang gue membawakan video. Oke guys, terima kasih buat kalian yang belum subscribe. Yuk, jangan lupa subscribe channel gue agar channel gue tetap berkembang. Dan buat kalian nih yang punya cerita atau pengalaman pribadi horor, bisa banget DM ke Instagram gue, yaitu Maya Marissa itu aja, atau bisa langsung kirim voice note ke nomor WhatsApp yang nanti gue bakal taruh di kolom deskripsi di bawah ini. Oke guys, gue Maya Marissa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.